Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Salah satu bangunan yang akan menjadi ikon pusat pemerintahan di Ibu Kota Negara, IKN, adalah Istana Garuda. Istana Garuda merupakan gedung kantor presiden di IKN. Presiden Joko Widodo sendiri yang memberikan penamaan pada Istana Garuda tersebut. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN disebut dengan Istana Negara. Istana Garuda sendiri memiliki desain yang unik serta syarat makna. Bangunan ini menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern, sehingga Istana Garuda merepresentasikan identitas bangsa yang dinamis dan terus berkembang. Ternyata di balik keindahan Istana Garuda, terdapat nama Nyoman Nuarta, yang merupakan maestro seni patung lulusan dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke dalam setiap detail desain Istana Garuda. Beliau menganggap seni patung lebih unik, sebab dapat menghasilkan karya 3 dimensi serta proses pengerjaannya yang lebih menarik dan dinamis. Pada tahun 1979, beliau mulai memperlihatkan prestasinya saat memenangkan Lomba Patung Proklamator Republik Indonesia. Hingga kini, Nyoman Nuarta sudah menghasilkan lebih dari 100 karya seni patung. Hampir seluruh karyanya menggambarkan seni patung modern sampai gaya naturalistik. Sang maestro patung Indonesia ini telah menciptakan sejumlah karya monumental yang menjadi ikon bangsa. Salah satu karya awalnya adalah Monumen Jales Veva Jayamahe di Surabaya. Monumen tersebut menggambarkan semangat juang TNI Angkatan Laut. Lalu karyanya yang paling terkenal adalah patung Garuda Wisnu Kencana, GWK, di Bali. Pengimplementasian konsep culturepreneur dan pendekatan dalam bahasa bentuk realis figuratif pada pengembangan GWK, merupakan salah satu bukti kontribusi nyata beliau pada bidang seni rupa. Kini, beliau pun kembali berkarya dan dipercaya untuk mendesain Istana Garuda di IKN. Konsep Ars Cult pada Istana Garuda IKN. Di balik kemegahan Istana Garuda IKN, beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke dalam setiap detail desain burung Garuda sebagai lambang negara. Penggunaan simbol burung Garuda dapat memberikan kesan ikonik dan menarik perhatian wisatawan. Menurut Nyoman Nuarta, hal ini sekaligus dapat mendorong pertumbuhan industri perhotelan, transportasi, biro perjalanan, kios souvenir dan industri kecil setempat. Untuk Istana Garuda, saya mengusulkan konsep Ars Cult yang menggabungkan seni patung dengan arsitektur. Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, meski dihadapkan fakta bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum sepenuhnya siap. Pada awal Juli lalu, Jokowi batal berkantor di IKN Nusantara buntut ketidaksiapan fasilitas dasar. Jokowi menegaskan akan pindah ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih sudah siap. Orang nomor 1 di Indonesia itu akhirnya berkantor di IKN Nusantara pada 29 hingga 31 Juli 2024. Meski demikian, Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Hal itu lantaran ada masalah pada pendingin ruangan alias air kondisioner, AC. Jokowi sempat membantah pembangunan IKN Nusantara diburu-buru atau kejar target. Ia menegaskan hingga saat ini progres pembangunan IKN sudah sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan sedari awal. Mantan wali kota Solo itu juga menegaskan mega proyek IKN merupakan sebuah proyek pembangunan jangka panjang, sehingga hasil keseluruhan tidak bisa dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya, butuh belasan hingga puluhan tahun untuk melihat IKN secara sempurna. Jokowi memperkirakan pembangunan IKN secara keseluruhan pada 17 Agustus 2024 baru mencapai sekitar 15%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengungkapkan pembangunan IKN tahap pertama sudah mencapai 80,82% per 25 April 2024.
Secara rinci, progres pembangunan kawasan Istana Negara dan lapangan upacara sudah 60,54%, kawasan Istana Presiden 80,95%, gedung Kementerian Koordinator 49,36%, rumah tapak jabatan Menteri 85,78%, dan rumah susun ASN dan Hankam 33,88%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengungkapkan pemasangan bilah terakhir Garuda Kantor Presiden RI di IKN telah selesai. Hal itu juga menjadi bagian dari penyelesaian akhir gedung kantor Presiden di kawasan inti pusat pemerintah, KIP, IKN setelah bilah pertama dipasang Presiden Jokowi pada 17 September 2023. Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini, ujar Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, POIKN, Basuki Hadimulyono di Jakarta. Burung Garuda raksasa tersebut dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Patung Garuda IKN dibangun dengan 4.661 bilah selubung, dengan satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Patung Garuda IKN memiliki bobot total 1.398,3 ton. Infrastruktur IKN capai 90%. Sementara Kementerian PUPR mengungkap kesiapan infrastruktur di IKN Nusantara sudah mencapai 90%. Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Dani Sumadilaga mengatakan air dan listrik sudah tersedia, begitu juga dengan furnitur untuk kantor Presiden juga telah datang dan siap dipakai. Kantor sama istana furniturnya sudah datang. Kantor Presiden sudah masuk, airnya, sebelum 17 Agustus sudah masuk. Listriknya sudah enggak ada masalah. Pemerintah menargetkan jaringan jalan tol yang menghubungkan KIP IKN Nusantara dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan rampung pada 2030. Kementerian PUPR diberi mandat untuk membangun jaringan jalan tol di IKN sepanjang 88,54 km. Dari jumlah tersebut, jalan tol yang telah dibangun mencapai 67,65 km. Sementara masih ada 20,89 km yang masih belum terbangun. Saat ini Kementerian PUPR tengah melaksanakan beberapa pekerjaan tol IKN. Pertama, tol seksi 1 segmen Bandara Sepinggan yang langsung terkoneksi dengan tol Balikpapan Samarinda, Balsam, sepanjang 7,01 km. Akses jalan tersebut saat ini sudah terbangun. Kemudian segmen Karangjo Angkakate Karyangau sepanjang 13,4 km, dan segmen Karyangau Simpang Tempadung 7,33 km. Lalu yang keempat ada segmen Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km. Selanjutnya, jalan tol tersebut dikoneksikan juga dengan segmen Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Riko 13,26 km. Kemudian segmen Simpang Riko sampai dengan Outer Ring Road IKN 6,22 km, Outer Ring Road IKN sampai dengan Simpang 3 ICI sepanjang 6,18 km. Terakhir, segmen 6C dari Simpang 3 ICI sampai dengan Simpang 1B Sumbu Kebangsaan sisi timur 5,64 km. Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida mengatakan proyek-proyek tersebut telah mulai berjalan dan beberapa di antaranya telah rampung. Adapun segmen yang belum dibangun yaitu segmen 4A dan 4B tempat tol terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel. Pemerintah menyiapkan rumah susun canggih dan pintar untuk aparatur sipil negara, ASN, yang bertugas di IKN Nusantara. Rumah susun ASN 1 memiliki 3 tower yang terdiri atas tower A, B, dan C. Pembangunan fisik bangunan tower B dilaporkan Kementerian PUPR telah mencapai 95,39% melebihi capaian tower C yang kini berkisar 91,45%. Sedangkan tower A masih dalam proses pembangunan. Tower B setinggi 10 lantai memiliki 60 unit hunian di setiap lantai, dengan masing-masing luas ruang hunian berkisar 98 meter persegi yang mengusung konsep Smart Home System. Sebanyak 1.740 orang ASN akan diboyong dari Jakarta ke IKN mulai September 2024. Jumlah itu terdiri dari 38 kementerian. ASN yang dibawa ke IKN tak hanya pegawai, tetapi ada juga sejumlah eselon I dan II. Belakangan, Jokowi mengaku tak ingin memindahkan ASN jika pada September infrastruktur belum siap.
Pemerintah menyatakan Bandara VVIP di IKN belum bisa digunakan saat upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang. Sebab, landasan pacu, runway, bandara tersebut masih kurang 300 meter. Bandara VVIP IKN seharusnya memiliki panjang 2.200 meter, tetapi belum terbangun seluruhnya. Karena itu, Bandara VVIP IKN belum bisa dipergunakan untuk mendaratkan pesawat penumpang. Kementerian PUPR menargetkan 2.200 meter landasan pacu itu rampung pada 17 Agustus 2024. Namun karena faktor cuaca yang sering hujan, pembangunannya pun terganggu. Pemerintah akan menyiapkan bandara sepinggan di Balikpapan untuk mengalihkan ataupun membagi trafik penerbangan untuk peserta upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Baru. Mantan Kepala Otorita IKN yang juga Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan Hotel Nusantara di IKN milik konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan rampung dan siap huni pada 17 Agustus mendatang. Aguan merupakan anggota Dewan Usaha Kadin. Arsjad menyatakan proses pembangunan hotel milik Aguan CS masih sesuai rencana. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci sudah sejauh mana progres pembangunan hotel itu. Arsjad hanya menyebut kelak para tamu undangan HUT Kemerdekaan ke-79 RI bisa menempati Hotel Nusantara di IKN. Hotel Nusantara akan memiliki 200 kamar yang siap pakai pada 17 Agustus 2024 mendatang. Agung Sedayu Group menjadi pimpinan konsorsium para konglomerat yang menanamkan modal usahanya di IKN. Konsorsium ini melibatkan 10 perusahaan, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.